Halo semuanya, kalian sadar nggak sih kalau kata-kata yang kelihatannya paling kecil dalam bahasa Inggris itu justru yang punya kekuatan paling besar buat mengubah arti satu kalimat? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kekuatan si kata-kata mungil ini. Coba deh, perhatiin pertanyaan-pertanyaan simpel ini. Di mana kucing itu? Kapan pestanya? Kemana arah dia pergi? Nah, ternyata jawaban buat semua pertanyaan ini sangat bergantung sama satu jenis kata yang spesial banget. Dan kata-kata itu adalah preposisi. Gampangnya, ini tuh kayak kata penunjuk posisi. Mereka yang ngasih tahu kita di mana letak sesuatu, kapan kejadiannya, dan kemana arahnya. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Preposisi tempat. Sesuai namanya, kata-kata ini fungsinya buat bantu kita ngejelasin lokasi sesuatu. Contohnya nih, di mana sih posisi si kucing teman kita ini? Yang pertama, ada in, artinya di dalam. Gampang banget, ini kita pakai pas ada sesuatu di dalam sebuah ruang atau wadah. Contohnya, the ball is in the box. Bolanya ada di dalam kotak. Jelas ya? Selanjutnya, on. Nah, beda sama in, on itu buat nunjukin sesuatu yang nempel di atas sebuah permukaan. Jadi bukan di dalam, tapi di atasnya. Kebayangkan, kayak buku yang ditaruh di atas meja. Terus ada under atau di bawah. Nah, ingat kucing kita tadi? Coba bayangin dia lagi ngumpet pas di bawah kursi. Nah, itu dia fungsi under, buat nunjukin posisi yang ada di bawah benda lain. Kemudian kita punya behind, yang artinya di belakang. Ini buat nunjukin objek yang posisinya ada di sisi belakang sesuatu. Mungkin agak tersembunyi gitu. Contohnya tasnya ada di belakang pintu. Dan yang terakhir buat kategori tempat, ada next to, artinya di samping atau di sebelah. Ini sering banget dipakai sehari-hari, pokoknya buat ngejelasin dua hal yang posisinya sebelahan. Oke, urusan tempat udah beres. Sekarang kita geser yuk. Kita bakal lihat gimana caranya preposisi ngebantu kita ngomongin soal waktu. Mulai dari detik yang spesifik banget, sampai ke rentang waktu setahun penuh. Nah, ini ada triknya biar gampang ingat. Anggap aja kita lagi main zoom in dan zoom out di kalender. Kita pakai at buat titik waktu yang paling spesifik, yang paling di zoom in, kayak jam. Terus kita zoom out dikit, pakai on buat hari atau tanggal. Zoom out lagi paling jauh, kita pakai in buat periode yang lebih luas, kayak bulan atau tahun. Gampang kan? Kita masuk ke kategori terakhir nih, preposisi arah. Nah, yang ini penting banget karena fungsinya buat nunjukin adanya pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita mulai dari yang paling umum, yaitu to, yang artinya ke. Kata ini simple tapi krusial banget. Intinya adalah nunjukin titik akhir atau tujuan dari sebuah pergerakan. I go to school. Tujuannya ya sekolah. Nah, kebalikannya toh, kita punya from, yang artinya dari. Kalau to tadi soal tujuan akhir, from ini justru ngasih tahu kita titik awalnya. Dari mana pergerakan itu dimulai? She comes from Jakarta. Titik mulainya ya Jakarta. Terakhir untuk arah ada into, artinya masuk ke dalam. Ini spesifik banget buat nunjukin sebuah gerakan dari luar, terus masuk ke sebuah ruang di dalam. Kayak di contoh ini, anak laki-laki itu lompat masuk ke dalam kolam. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana kalau kita tes sedikit pemahaman kita? Ada kuis singkat, seru-seruan aja. Udah siap? Yuk mulai! Pertanyaan nomor 1. The cat is the box. Pilihannya in, on, atau at? Coba dipikirin dulu, posisi si kucing ini gimana ya hubungannya sama si kotak? Dan jawaban yang benar adalah in. Tepat sekali. The cat is in the box. Kenapa? Karena kucingnya ada di bagian dalam kotak. Keren! Lanjut soal nomor 2. Kali ini soal waktu. We study English Monday. Pilihannya in, on, atau at? Coba ingat-ingat lagi aturan kalender yang tadi. Jawaban yang tepat adalah on. Betul sekali. Kan kita pakai on buat ngomongin hari dalam seminggu. Luar biasa. Oke, soal terakhir. Kali ini tentang arah. I go bla 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 school. Pilihannya to, from, atau at. Mana nih yang nunjukin pergerakan menuju suatu tempat? Yah, tentu saja jawabannya tuh. Karena kalimat ini nunjukin pergerakan menuju sebuah tujuan, yaitu sekolah. Hebat, kalian berhasil menyelesaikan kuisnya. Oke, keren banget. Nah, biar semua ini makin nempel di kepala, yuk kita rangkum semuanya jadi semacam perangkat atau toolkit simple yang bisa kalian ingat-ingat kapan aja. Jadi, ingat aja 3 hal ini. Pertama, preposisi tempat. Itu buat jawab pertanyaan di mana. Kedua, preposisi waktu.
buat jawab pertanyaan kapan. Dan yang ketiga, preposisi arah, buat jawab pertanyaan kemana. Kalau udah pegang 3 kunci ini, dasarnya udah kuat banget. Kalian hebat banget hari ini, dasarnya udah dikuasai. Nah, sebagai tantangan kecil, gimana kalau sekarang giliran kalian yang coba bikin kalimat sendiri? Coba deh pakai preposisi behind. Kuncinya cuma satu, terus latihan. Makin sering dipakai, kata-kata kecil ini bakal jadi sahabat kalian. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.